Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadriwal Mizan dengan NIM 2433857 dari jurusan Teknik Mesin NK. Dengan di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu tentang pengujian bahan yang terdiri dari destruktif test dan non-destruktif test pada mata kuliah material teknik, dan dengan dosen pengampu Bapak Andrea Arafat, SD, MN, PSD. Baik, masuk materinya, yaitu latar belakang pada pengujian tersebut, yaitu dalam dunia industri dan rekayasa, pengujian bahan memegang peranan penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keandalan suatu produk atau struktur. Pengujian bahan meliputi dua metode utama, yaitu destruktif test dan non-destruktif test. Kedua metode ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengevaluasi sifat fisik, mekanik, dan struktur mikro suatu bahan. Metode destruktif test bertujuan untuk menguji kekuatan hingga batas kegagalan bahan, sehingga memungkinkan untuk mengetahui sifat seperti kekuatan tarik, keuletan, kekerasan, atau ketahanan terhadap tekanan. Sementara itu, non-destruktif test memungkinkan pengujian tanpa merusak integritas bahan atau produk, sehingga cocok untuk pengendalian kualitas produk jadi atau inspeksi struktur yang sudah terpasang. Kedua jenis pengujian ini menjadi sangat penting dalam berbagai sektor seperti konstruksi, transportasi, manufaktur, dan energi. Dengan melakukan pengujian bahan secara menyeluruh, risiko kegagalan produk dapat diminimalkan, sehingga kerugian ekonomi, bahaya terhadap keselamatan, dan dampak lingkungan dapat ditekan. Selain itu, pengujian bahan juga mendukung inovasi material baru dengan memberikan data yang diperlukan untuk pengembangan desain dan peningkatan performa. Standarisasi prosedur pengujian melalui regulasi dan pedoman internasional seperti ASTM, ISO, dan ASME. Memastikan bahwa hasil pengujian dapat diandalkan dan diterapkan secara global. Dalam konteks ini, memahami klasifikasi, pengertian, tujuan, alat, standar, prosedur, serta contoh aplikasi pengujian bahan menjadi sangat penting. Hal ini membantu para insinyur, teknisi, dan peneliti dalam menentukan metode pengujian yang tepat untuk setiap bahan atau produk, sehingga kualitas dan keamanannya dapat terjamin. Tujuan dari tes uji yaitu: pertama, memahami pengertian pengujian bahan; dua, mengklasifikasikan jenis pengujian; tiga, menjelaskan tujuan pengujian bahan; empat, mengulas alat dan standar yang digunakan; lima, menjadikan contoh penting pengujian bahan; enam, meningkatkan pemahaman akan signifikansi pengujian bahan. Baik, masuk ke rumusan masalah, yaitu pertama, apa pengertian dan perbedaan antara destruktif test dan non-destruktif test. Yang kedua, bagaimana klasifikasi pengujian bahan berdasarkan metode yang digunakan. Ketiga, apa tujuan utama dari pelaksanaan destruktif test dan non-destruktif test. Empat, alat apa saja yang digunakan dalam pengujian bahan, baik untuk destruktif test maupun non-destruktif test. 5. Standar internasional apa yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengujian bahan. 6. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengujian bahan untuk masing-masing metode. Ketujuh, apa saja contoh penerapan penting pengujian bahan dalam berbagai sektor industri. 8. Mengapa pengujian bahan menjadi aspek penting dalam pengembangan material baru dan pengendalian kualitas produk. Baik, masuk pada pengertian dari destruktif test dan non-destruktif test. Destruktif test yaitu jenis pengujian bahan yang mengharuskan sampel bahan diuji hingga rusak atau hancur untuk mengetahui karakteristik atau kekuatan bahan tersebut. Pada uji ini, sampel bahan tidak dapat digunakan kembali setelah pengujian selesai. Uji merusak sering digunakan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai sifat mekanik bahan, seperti kekuatan tarik, ketahanan terhadap bahan, dan ketahanan bahan terhadap suhu ekstrim. Pada non-destruktif test yaitu, pengertian non-destruktif test yaitu jenis pengujian bahan yang dilakukan tanpa merusak atau mengubah sifat asli dari sampel bahan. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dan integritas bahan atau komponen tanpa mengorbankan kegunaan bahan tersebut. Uji tidak merusak sering digunakan dalam inspeksi berkala, pemeliharaan, dan pengecekan material yang sudah terpasang atau digunakan. Klasifikasi pengujian bahan terbagi dua, yaitu destruktif test yang terdiri dari uji tarik, uji tekan, uji impact, uji torsi. Dan yang kedua, non-destruktif test yang terdiri dari uji ultrasonik, radiografi, uji partikel magnetik, uji penetran cair, dan uji arus eddy. Baik, kita masuk kepada alat yang digunakan. Pada destruktif test, alat yang digunakan yang pertama yaitu mesin uji tarik. Mesin ini digunakan untuk mengukur kekuatan tarik suatu bahan dengan menarik sampel hingga bahan tersebut putus atau rusak.
Pengujian ini memberikan data tentang kekuatan tarik, batas elastis, dan elongasi bahan. Cara kerjanya yaitu sampel dipasang di dua penjepit mesin uji tarik, kemudian mesin menarik kedua penjepit secara terpisah. Selama pengujian, mesin mengukur daya tarik yang diberikan dan perubahan panjang bahan untuk menghitung modulus elastisitas, kekuatan tarik, dan elongasi. Penggunaannya biasa digunakan untuk pengujian logam, plastik, karet, dan material komposit. Alat yang kedua, mesin uji tekan. Mesin ini digunakan untuk mengukur kemampuan bahan dalam menahan tekanan atau gaya tekan. Mesin ini memberitahu berapa banyak tekanan yang dapat diterima oleh bahan sebelum terjadi deformasi permanen atau kerusakan. Cara kerja yaitu sampel bahan ditempatkan di antara dua plat mesin uji tekan, yang kemudian memberikan tekanan secara perlahan hingga sampel gagal atau rusak. Mesin ini mengukur gaya tekan yang diberikan dan deformasi yang terjadi pada bahan. Penggunaannya digunakan untuk bahan-bahan yang akan menerima tekanan dalam penggunaan praktis seperti beton, baja, dan plastik. Alat yang ketiga, mesin uji impact. Mesin yang digunakan untuk mengukur ketahanan bahan terhadap benturan atau kejut. Uji impact memberikan informasi tentang ketangguhan bahan, yaitu kemampuannya menyerap energi saat terjadi benturan. Cara kerja sampel bahan dihitung pada mesin uji impact dan dihantam dengan sebuah palu berat dari ketinggian tertentu. Energi yang diserap oleh bahan selama benturan diukur untuk menentukan ketahanan bahan tersebut. Penggunaannya yaitu sering digunakan pada material logam, plastik, dan komposit, terutama untuk mengukur ketahanan terhadap benturan atau kejutan mendadak. Salah satu jenis uji impact yang terkenal adalah uji Charpy dan Izot. Alat keempat yaitu mesin uji kekerasan. Alat ini digunakan untuk mengukur kekerasan bahan, yaitu ketahanan bahan terhadap penetrasi benda tajam. Ada berbagai metode uji kekerasan seperti uji Brinell, Rockwell, dan Vickers. Cara kerjanya, sebuah bola baja yang berat ditekan pada permukaan bahan dengan gaya tertentu. Kemudian diameter jejak yang tertinggi diukur. Pada uji Rockwell, kedalaman penetrasi bola atau intan diukur, sedangkan pada uji Vickers, intan berbentuk piramida digunakan untuk menekan permukaan bahan dan hasilnya akan dihitung berdasarkan luas jejak yang berbentuk. Penggunaannya yaitu untuk bahan logam, baja, dan material keras lainnya, serta untuk mengukur kekerasan pada material yang digunakan dalam industri otomotif, konstruksi, dan manufaktur. Alat yang kelima yaitu mesin uji kausan. Mesin ini digunakan untuk mengukur ketahanan bahan terhadap kausan atau pengikisan akibat gesekan. Alat ini menstimulasikan kondisi di mana bahan terpapar gesekan secara terus-menerus untuk melihat berapa banyak material yang terbuang. Cara kerjanya, bahan uji dipasang di mesin dan dikenakan gesekan atau kontak berulang dengan material lain. Pengujian ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk uji abrasif, wear test, pin on disc, atau ball on float. Penggunaannya, pengujian kausan banyak digunakan pada material yang digunakan untuk komponen mesin yang mengalami gesekan tinggi, seperti bantalan, roda, atau alat pemotong. Baik, kita masuk ke alat yang digunakan pada non-destructive test. Yaitu pertama, transducer ultrasonik. Alat ini digunakan untuk mendeteksi cacat internal pada material seperti retakan, porositas, atau ketidakseragaman dalam struktur material. Cara kerjanya, transducer ultrasonik mengirimkan gelombang suara berfrekuensi tinggi ke dalam material yang diuji. Gelombang ini akan dipantulkan oleh permukaan internal material, termasuk cacat seperti retakan. Waktu pantulan gelombang dihitung untuk menentukan kedalaman dan ukuran cacat. Penggunaannya yaitu untuk memeriksa integritas internal pada logam, plastik, dan komposit. Alat yang kedua, alat radiografi. Alat radiografi digunakan untuk mendeteksi cacat internal dalam material melalui pencitraan radiasi. Cara kerjanya yaitu radiasi dipancarkan melalui material yang diuji. Material akan menyerap radiasi dengan cara yang berbeda, tergantung pada kepadatan dan adanya cacat. Detektor menangkap radiasi yang keluar dari material dan menghasilkan gambar yang menunjukkan struktur internal material. Penggunaannya yaitu digunakan untuk memeriksa kualitas sambungan las, pipa, dan struktur logam lainnya. Yang ketiga, magnometer. Alat ini digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan pada material ferromagnetik, seperti retakan dan porositas. Cara kerjanya, material diuji pertama kali dengan membuat medan magnet menggunakan sumber magnet. Setelah itu, partikel magnetik disebarkan pada permukaan material. Jika terdapat cacat, partikel magnetik akan terkumpul di sekitar cacat, membuatnya terlihat jelas. Penggunaannya itu diperuntukkan untuk inspeksi material ferromagnetik di berbagai industri seperti konstruksi, otomotif, dan industri berat. Alat yang keempat yaitu carian penetran. Fungsinya
digunakan untuk mendeteksi cara cacat permukaan atau retakan yang terbuka pada material. Cairan penetran memiliki sifat yang memungkinkan penetrasi ke dalam cacat permukaan dan akan terlihat setelah proses pengembangan. Jenis cairannya yaitu terbagi dua. Yang pertama, penetran berdasarkan warna. Cairan penetran ini berwarna cerah seperti merah atau biru yang membuatnya mudah terlihat di bawah pencahayaan normal. Yang kedua, penetran fluoresen, yaitu mengandung bahan kimia yang dapat memancarkan cahaya fluoresen ketika disinari dengan cahaya ultraviolet, sehingga cacat terlihat jelas bahkan di area yang gelap. Penggunaannya biasanya digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan pada material non-poros seperti logam, plastik, dan keramik. Penggunaan cairan penetran sangat luas di industri otomotif, penerbangan, minyak dan gas, serta manufaktur. Masuk ke alat yang kelima yaitu probe RCD. Fungsinya menggunakan prinsip RCD untuk mendeteksi cacat permukaan dan ketebalan material. Cara kerjanya, alat ini menghasilkan medan magnet yang mengisi RCD dalam material yang diuji. Perubahan dalam RCD yang terdeteksi dapat menunjukkan adanya cacat atau perubahan sifat material, seperti korosi atau kehausan. Penggunaannya itu banyak digunakan pada industri penerbangan, otomotif, dan pembangkit tenaga listrik untuk memeriksa material non-ferromagnetik dan lapisan pelindung pada permukaan. Standar internasional yang digunakan itu pada destructive test terbagi dalam 5, yaitu ASTM E8, ASTM E23, ISO 68921, ASTM E4, ISO 2439. Pada non-destructive test terbagi menjadi 7, yaitu ASTM E144, yang kedua ASTM E165, ketiga ISO 9712, yang keempat ASTM E1417, yang kelima ASTM E2491, yang keenam ISO 11666, yang ketujuh ISO 19232. Prosedur pengujiannya juga terbagi, yaitu pada destructive test. Yang pertama, persiapan sampel sesuai standar. Kedua, pengaturan alat pengujian. Ketiga, pelaksanaan uji hingga material gagal. Yang keempat, analisis dan pencatatan hasil. Pada non-destructive test, penentuan metode pengujian sesuai kebutuhan, persiapan area material yang akan diuji, pelaksanaan pengujian tanpa merusak material. Yang keempat, interpretasi dan dokumentasi hasil. Contoh pentingnya pengujian bahan yaitu pada konstruksi, uji kekuatan beton dan baja untuk memastikan keamanan struktur bangunan. Dan pada transportasi, deteksi keretakan pada komponen pesawat terbang menggunakan ultrasonik. Jika pada energi, yaitu inspeksi pipa minyak dan gas untuk mendeteksi korosi atau retak menggunakan uji radiografi. Pada manufaktur, yaitu pengendalian kualitas produk seperti roda gigi dan mesin dengan uji kekerasan. Kesimpulan yang kita dapat dari pengujian tersebut yaitu yang pertama, pada destructive test melibatkan penghancuran material untuk mengukur sifat mekaniknya seperti kekuatan tarik, kekerasan, atau daya tahan terhadap benturan. Contoh alatnya mesin uji tarik, mesin uji tekan, pendulum uji impak, alat uji kekerasan. Cocok untuk destructive test cocok untuk penelitian atau pengembangan material baru, di mana data tentang batas kegagalan material sangat diperlukan. Pada non-destructive test, kesimpulannya yang kita dapat, yang pertama, tidak merusak material atau produk sehingga ideal untuk inspeksi kualitas komponen yang digunakan. Contoh alat yang digunakan pada NDT yaitu transducer ultrasonic, alat radiografi, magnetometer, cairan penetran, dan probe RCD. Pada NDT kita digunakan untuk mendeteksi cacat internal maupun permukaan tanpa mengganggu fungsi material. Kedua metode ini saling melengkapi dan dipilih sesuai dengan tujuan pengujian. Destructive test lebih fokus pada pengukuran sifat material hingga batas kegagalan, sementara non-destructive test sangat efisien untuk mendeteksi cacat dan memastikan integritas komponen tanpa menyebabkan kerusakan. Pengujian bahan sangat penting untuk memastikan produk memenuhi standar dan spesifikasi teknis. Yang kedua, meningkatkan keselamatan pengguna dan keandalan produk. Ketiga, mengurangi risiko kegagalan material yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau kecelakaan. Dengan penerapan metode pengujian yang tepat, kualitas material dapat dijamin sehingga mendukung keberhasilan proyek dan operasional industri secara keseluruhan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah dan ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.